Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas dari nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita untuk bisa hadir di salah satu taman-taman surga ini insyaallah, guna untuk kita sama-sama mengambil bagian dari apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi kepada umatnya, yaitu berupa ilmu yang bermanfaat. Tidak ada warisan yang terbaik yang telah ditinggalkan oleh Nabi kepada umatnya kecuali ilmu yang bermanfaat. Dan rahimani wa rahimakumullah, di dalam menuntut ilmu kita sangat-sangat membutuhkan yang namanya taufik agar bisa ikhlas dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan ikhlas dalam menuntut ilmu, seseorang akan bisa mendapatkan ilmu atau mendapatkan keutamaan ilmu yang sangat tinggi. Dengan ikhlas kepada Allah, seseorang akan bisa mendapatkan keutamaan ilmu yang sangat-sangat tinggi. Oleh karena itu, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu yang bermanfaat yang digali dari Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan yang sangat-sangat agung. Sehingga tidak ada satu amalan pun yang dapat mengalahkan keutamaan ilmu, tidak ada. Dan siapa mereka yang mendapatkan keutamaan ilmu yang sangat mulia itu? Liman sahhat niyatuhu. Bagi mereka yang niatnya ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu. Di antara niat tulus seseorang adalah dengan menuntut ilmu dia ingin tafaqquh fid din, agar dia bisa memahami agamanya, agar bisa memperdalam ilmu agama. Atau niatnya untuk mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya. Itu salah satu bentuk niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan rahimani wa rahimakumullah, begitu juga di dalam menuntut ilmu kita membutuhkan taufik agar bisa mengamalkan ilmu. Ya. Karena apa rahimani wa rahimakumullah?
bagaimana seseorang bisa memiliki rasa takut kepada Allah, sementara dia tidak bisa atau dia belum mengamalkan ilmu yang selama ini dia dapatkan. Lantas bagaimana seseorang memiliki rasa takut kepada Allah? Padahal Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, laisal alim bi kasratir riwayah, walakinnal alim bi kasratil khasyah. Seseorang dikatakan alim tidak hanya sekedar menghafal banyak berbagai macam bidang-bidang ilmu, banyak menghafal hadis, banyak menghafal ayat-ayat, banyak menghafal bidang-bidang ilmu yang lainnya, sementara dia belum memiliki rasa takut kepada Allah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, al-faqih man yakhafullah wa in qalla ilmuhu. Seseorang yang disebut faqih, alim, seseorang yang memiliki rasa takut kepada Allah meskipun ilmunya enggak seberapa. Ilmunya sedikit, tapi dia disebut alim. Wal jahil, adapun orang yang jahil, ya, alladzi asallah wa in kathura ilmuhu. Seseorang yang masih berani berbuat maksiat kepada Allah, masih berani melanggar aturan-aturan Allah, padahal ilmunya banyak, maka dia tetap disebut jahil. Sehingga beliau mengatakan, ra'sul ilmi khasyatullah. Ya, puncak ilmu yang bermanfaat ketika seseorang menyimpan atau memiliki rasa takut kepada Allah dan dia tidak berani untuk berbuat dosa. Maka dia telah sampai kepada puncaknya ilmu yang bermanfaat. Makanya rahimani wa rahimullah, sekali lagi kita memohon kepada Allah agar kita bisa meluruskan, mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu, dan memohon taufik kepada Allah agar kita bisa mengamalkan ilmu, sehingga mudah-mudahan dengan harapan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kata Nabi, barang siapa yang dikehendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka dia akan difahamkan dalam ilmu agama. Rahimani wa rahimullah, insyaallah kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarah Ahadits Al-Ahkam. Ya, syarah atau penjelasan-penjelasan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum fikih secara umum. Ya. Ditambah nukilan-nukilan yang kami ambil dari kitab-kitab para ulama, ya, termasuk di antaranya kitab Minhajus Salikin dan kitab Fathul Qarib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimallah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang keutamaan bersiwak. Ya, keutamaan bersiwak. Amalan ini mungkin sebagian orang menganggapnya sepele, remeh. Hanya sebatas kayu kecil. Namun ternyata kata Nabi, as-siwak matharatun lil fam wa mardatun lirabbi. Siwak, ya, dapat mendatangkan ridho Allah dan dapat membersihkan rongga mulut. Ya, membersihkan gusi dan seterusnya. Ya, dan kita juga telah membahas atau menjelaskan waktu-waktu yang terbaik untuk menggunakan siwak. Ya, kapanpun boleh kita memakainya. Namun ada waktu-waktu yang sangat utama. Waktu-waktu yang sangat tepat untuk melakukan atau menggunakan siwak. Termasuk diantaranya kapan? Sebelum sholat. Ketika hendak sholat. Ketika hendak berwudu. Wa indal qiyam minal lail, ketika seseorang bangun di malam hari. Kemudian sebagaimana yang dijelaskan oleh Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu yabda'u bis-siwak. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah, Nabi biasanya setiap kali masuk ke dalam rumah, beliau mengawali dengan siwak. Ini sunnah beliau.
Piranjat sidata mebale, buka lawang, langsung pakai siwak. Insya Allah. Ya, dengan harapan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan siwak ini terlebih-lebih sangat diutamakan bagi orang yang sedang berpuasa. Ya. Terkecuali kapan? Kecuali kalau sudah masuk waktu zuhur atau ketika matahari sudah mulai tergelincir ke barat. Walaupun para ulama membolehkan, nggak ada masalah, cuman sebaiknya ditahan dulu. Alasannya apa? Karena biasanya di waktu-waktu itu mulut orang yang berpuasa sudah mulai mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Namun ternyata aroma yang tidak sedap ini kelak di hari kiamat akan menjelma atau akan berubah menjadi aroma kasturi. Biarkan saja. Kelak dia menjadi saksi di hari kiamat. Kata Nabi, la hulufu famis sha'im atyabu indallah min rihil misk. Kelak di hari kiamat, aroma mulut orang yang berpuasa yang di dunia enggak sedap aromanya, kelak di hari kiamat akan berubah menjadi aroma kasturi. Rahimani wa rahimullah. Kemudian masuklah kita kepada pembahasan berikutnya tentang wudu. Ya, tentang wudu. Dan rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la wudu'a la salata liman la wudu'alah. Tidak sah salat seseorang apabila tidak berwudu ketika hendak salat. Maka sah atau tidaknya salat kita bergantung kepada kesempurnaan wudu. Bergantung kepada kesempurnaan wudu. Ya. Terkait tata cara wudu yang diajarkan Nabi, persis seperti apa yang telah dicontohkan oleh sahabat yang mulia bernama Humran bin Utsman. Humran bin Utsman dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Nah. Namun sebelumnya wudu ini rahimani wa rahimakumullah, selain kita membersihkan diri dari kotoran atau membersihkan diri dari hadas, para ulama menjelaskan wudu adalah fahuwa ta'abbud lillah. Sesuatu yang kita lakukan untuk mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah. Bitathhiril a'dha al-arba'ah. Dengan membersihkan minimal 4 anggota tubuh. Ala sifatin mahsusah. Dengan tata cara yang khusus sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. An Humran bin Utsman, dari Humran bin Utsman radhiyallahu anhu, da'a biwudu'in. Beliau meminta untuk dibawakan air wudu. Ya, dibawakan air wudu. Jadi beda harokat, beda arti. Wudu yaitu sifat atau tata cara. Ya. Amalan wudu itu disebut wudu. Ya. Seseorang yang membasuh anggota tubuhnya dengan air disebut wudu. Pakai dhammah di awal wudu. Tapi ketika wawu dirubah harokatnya menjadi wadu fathah, maka berubahlah artinya menjadi air yang digunakan untuk berwudu. Wudu. Makanya itulah pentingnya kita belajar bahasa Arab. Dan di antara bagian yang harus difahami oleh seseorang dalam belajar bahasa Arab, makharijul huruf. Ya. Lewat atau rongga-rongga yang dilalui oleh huruf. Ya. Atau jalan keluarnya huruf, itu yang harus diperhatikan. Karena kalau tidak, seseorang dengan salah dalam menyebut huruf akan merusak arti dalam bahasa Arab. Ya, contoh sederhana, ini di antara kesalahan fatal bagi orang yang mengabaikan makharijul huruf. Baik dalam ilmu tajwid ataupun dalam bahasa Arab.
Seseorang mungkin yang mengatakan membaca ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi karena seseorang mengabaikan makharijul huruf, shin dibaca sin. Simula apa? La in syakartum. Apabila kalian bersyukur, Allah pasti tambahkan nikmat. Tapi shin diganti sin. Oh, na'udzubillah. La in sakartum la azidannakum. Kalau kalian mabuk, ya, Allah pasti tambahkan nikmat. Makanya nggak boleh kita mengabaikan pentingnya makharijul huruf. Insya Allah di masjid ini ada yang mengajarkan tajwid ya, insya Allah ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya jamaah semuanya ya diberikan taufik untuk tetap belajar makharijul huruf karena itu penting. Salah saja dalam makharijul huruf akan berantakan artinya. Nauzubillah. Masih mending seseorang yang salah makharijul huruf di ayat-ayat yang lain yang dia baca dalam Al-Quran. Ya, itu tidak sampai membatalkan sholat. Tapi bagaimana kalau makharijul huruf rusak ketika membaca surat Al-Fatihah yang merupakan rukun sholat? Maka akan batal sholatnya. Ya, makanya mantapkanlah ya ilmu tahsin atau ilmu tajwid, termasuk diantaranya makharijul huruf. Nah, da'a biwadu'in faghasala kaffaihi salasa marrat. Imran bin Husain meminta untuk dibawakan air atau seember air. Faghasala kaffaihi salasa marrat. Ketika beliau mengawali wudunya, yang pertama kali beliau lakukan apa? Ghasala yadaihi. Ya, membasuh kedua telapak tangan. Dan disunnahkan tahlil asabi'. Dijelaskan oleh para ulama di antara yang disunnahkan ketika membasuh kedua telapak tangan, menyela-nyela celah-celah jari jemari. Ini antara hal yang disunnahkan, tahlil asabi'. Ya, karena kadang kita nggak sadar bahwa di celah-celah jari jemari ini banyak kotoran, ya, banyak bekas-bekas tanah atau daki. Tahlil. Dan rahimani wa rahimakumullah, terutama seseorang yang bangun dari tidurnya. Ya. Jika memang dia ingin seperti para ulama dulu, yang mereka dijelaskan oleh para ulama, al-ulama hum tujjarun niyah. Para ulama, para salaf terdahulu, mereka orang-orang yang seringkali meraup keuntungan yang banyak dalam masalah niat. Tujar niyah. Mereka sukses mendapatkan keuntungan yang banyak, mendapatkan pahala yang banyak dalam satu amalan, tapi banyak niatnya. Ya, makanya ada sebuah kaidah mengatakan, ya, idza ijtama'at ibadatan min jinsin wahid, tadakhalat af'aluhuma waqtafa bi fi'li wahidin minhuma idza kana maqsuduhuma jami'an. Apabila kita mendapatkan dua amalan atau lebih dan amalan-amalan ini sama cara pelaksanaannya, maka boleh kita melakukan salah satunya dengan menggabung niat. Tujarun niyah, maka Anda mendapatkan banyak pahala dalam satu amalan dan niatnya diborong, maka pahalanya banyak kita dapatkan. Makanya para ulama hum tujarun niyah. Sama kayak kita datang ke masjid. Kita ke masjid niatnya itu apa? Ya. Tentu ketika kita ke masjid tujarun niyah, bisa juga kita meraup keuntungan yang banyak. Kita ke masjid selain niatnya untuk sholat, juga niatnya untuk menuntut ilmu, dan niatnya untuk berzikir, dan niatnya untuk hal-hal yang lain yang itu merupakan bagian dari ibadah yang kita lakukan di masjid. Tujarun niyah. Kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Meskipun seseorang mungkin tidak sempat melakukannya, lantaran lupa, paling tidak dia mendapatkan pahala niat. Bukan sengaja ditinggalkan, tapi memang lupa. Astaga, lupa. Oh, yang penting niat sudah. Tujarun niyah. Rahimani wa rahimakum. Kemudian makanya seorang yang baru bangun dari tidur disunahkan apa?
mencuci tangan. Karena kata Nabi, fa innahu la yadi aina batat yaduhu. Karena seseorang tidak sadar di mana tangannya diletakkan pada saat dia tertidur lelap. Apa jaga karek tahu kan? Sehingga ketika bangun dari tidur dan bertepatan dengan waktu sholat, maka boleh dia mencuci tangan sekali pada saat berwudu, tapi diniatkan sekaligus untuk cuci tangan bangun dari tidur. Tujarun niyah, kita mendapatkan 2 pahala. Meskipun satu pelaksanaan, tapi di situ ada 2 niat. Niat untuk membasuh tangan ketika hendak berwudu, sekaligus niat cuci tangan bangun dari tidur. Innal ulama hum tujarun niyah. Para ulama dahulu mereka memborong pahala yang banyak dengan niat-niat mereka. Kemudian rahimani wa rahmatullah, summa tamadmada wastanshaqa. Ya. Kemudian setelah Nabi membasuh tangannya 3 kali, beliau pun tamat madha, berkumur-kumur. Dan istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Dan usahakan ketika kita menghirup air ke hidung jangan takut. Karena Nabi sendiri mengatakan balik fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Perkeras, bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung. Istinsyaq illa an takuna sha'ima. Kecuali ketika engkau sedang puasa. Adeng-adeng, lalu bareh kelolosan. Ya. Sehingga melewati rongga tenggorokan dan mengakibatkan batal puasa pelan-pelan. Mungkin kita hanya memasukkan air di bagian sini, bagian rongga hidung bagian depan lah, tidak sampai masuk ke dalamnya. Tapi ketika kita sedang tidak puasa, balik fil istinsyaq, bersungguh-sungguh, agak diperkuat dikit. Ya. Karena apa? Dalam sebuah hadis dalam Umdatul Ahkam, seseorang yang seringkali telat bangun dari sholatnya, telat bangun dari tidurnya untuk sholat, itu akibat syaitan kencing di telinganya ataupun di hidungnya. Makanya itulah di antara hikmah tujuan kita istinsyaq, membersihkan baik kotoran yang sifatnya hissi, nyata, terlihat, maupun ma'nawi, secara makna. Wastansyaqa wastansara. Ketika beliau memasukkan air atau berkumur-kumur, air yang di telapak tangannya itu disisakan sedikit untuk dia hirup ke hidungnya. Menggunakan tangan kanan. Berkumur-kumur dan sisakan sedikit untuk dia sedot ke hidungnya. Lalu kemudian dikeluarkan menggunakan tangan kiri. Istinsyaq tangan kanan, istinsar tangan kiri. Istinsyaq memasukkan, istinsar mengeluarkan. Dan rahimani wa rahmatullah, terkait hukum, apa hukum berkumur-kumur dan istinsyaq? Menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Tapi pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, ya, berdasarkan sabda Nabi, baligh fil istinsyaq. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq. Ya, perintah di sini dihukumi wajib. Kata perintah dalam hadis ini dihukumi wajib. Dan ya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal menjadikan atau menganggap istinsyaq ini bagian dari membasuh wajah. Artinya dihukumi sama seperti orang yang membasuh wajah, dihukumi sama-sama wajib. Nah, kemudian rahimani wa rahmatullah, summa ghasala wajhahu salasa marrat. Kemudian beliau setelah itu membasuh wajahnya berapa kali? 3 kali. Dan rahimani wa rahmatullah, disebutkan oleh para ulama, membasuh masing-masing anggota wudu 3 kali itu sunnah. Wajibnya berapa? Sekali. Seumpama kita lagi antri, panjang antrian, dan air terbatas, nggak apa-apa. Untuk menghemat air, cukup setiap basuhan berapa? Sekali. Ya, lamun marah ukuran itu lombok, penyempua air, lebih afdol 3 kali, 3 kali. Wajah 3 kali, tangan 3 kali, ya, kemudian kaki 3 kali,
Kepala cukup sekali. Dari sekian banyak hadis yang kita dapatkan, Rasulullah hanya mengusap kepala berapa? Sekali, bukan 3 kali. Apalagi masih Arab doang, tiang serio dengan separuh. Memang dia mengambil mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i minimal ya kepala atau minimal dalam membasuh kepala itu setengahnya, itu wajib setengahnya. Itu minimal. Kita mulai dari ujung tumbuhnya rambut sampai di apa? Ubun-ubun namanya. Nah, sampai setengah. Ini wajib, minimal wajibnya kata Imam Syafi'i. Adapun melanjutkan sampai ke tengkuk, sampai ke dekok kan sunnah. Tapi Al-Imam Hambali mengambil pendapat yang paling kuat dan ini yang paling sering dilakukan Nabi. Beliau ketika mengusap kepala itu, dia mengambil air, kemudian dia buang airnya, lalu memulai dari ujung tumbuhnya rambut. Dan menggunakan kedua tangan. Tidak ada riwayat Nabi menggunakan tangan satu. Tidak ada. Tapi menggunakan 2 tangan. Insyaallah kita akan jelaskan. Dan batas membasuh wajah itu jika diukur dari batasan atas ke bawah, mulai dari ujung tumbuhnya rambut sampai dagu. Ini batas dari atas ke bawah. Adapun dari kanan ke kiri batasnya tentu kata Imam Hambali sampai mengenai bagian ini, telinga ini, jintutnya yang kecil itu. Ya, itu harus kena ketika berwudu. Karena beliau mengatakan yang ini bagian dari wajah ini, yang sedikit ini, itu harus kena ketika. Iya. Kemudian ada yang bertanya, Ustadz, tadi kita dengar batas dari atas ke bawah itu, yaitu dari ujung tumbuhnya rambut sampai dagu, sampai ini tumbuhnya jenggot. Mohon maaf, berembe lamun itu soh tua nih umur 30 tahun ke atas. Wah mulai agak jarangan bulu teh. Marah lapangan bonar no kan? Jadi di sini kosong sini. Apakah dia mengambil ujung rambut yang di sini? Atau dia ngikutin ujung rambut ketika dia masih muda? Tentu kembali kepada urf. Kembali kepada ya kebiasaan secara umum yang sudah menjadi yang sudah lumrah kita pahami dalam hadis Nabi. Tentu ujungnya rambut yang sini normalnya. Adapun masalah rambutnya sudah hilang dan di sini dan rambutnya sampai sini, di sini kosong, tetap diambil ujung rambut sewaktu dia masih muda. Nah. Kemudian summa ghasala yadahu al-yumna ilal marfaqi salasan. Kemudian setelah itu beliau membasuh tangan kanan sampai siku. Kemudian dalam hadis disebutkan adaral ma fi mirfaqihi. Beliau memutarkan air di sikunya. Diputarkan. Adaral ma fi mirfaq. Beliau memutarkan air di bagian sikunya, diputarkan air. Kemudian summal yusra misla zalik. Begitupun sebelah kiri dibasuh berapa kali? 3 kali sampai siku. Makanya seorang yang berwudu kemudian air belum mengenai sikunya, maka wudunya batal, tidak sah. Karena disebutkan sampai al-mirfaq, sampai siku. Ada rauna, diputar air di bagian sikunya. Kemudian summa masaha bi ra'sihi. Barulah setelah itu dia mengambil air lagi, kemudian membuang air itu. Nah, sisa air yang ada di telapak tangannya digunakan untuk mengusap kepalanya dari ujung tumbuhnya rambut sampai tengkuknya. Itu dalam mazhab Hambali dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Adapun mazhab Syafi'i minimal sampai separuh kepala itu wajibnya. Adapun meneruskan ke belakang itu sunnah. Ya. Dan setelah seseorang mengusap kepalanya, apakah dia perlu lagi mengambil air untuk mengusap telinga? Bagaimana itu? Misalkan dia ambil air, kemudian air itu dibuang, lalu usap kepalanya. Ya, kembali lagi, dia kembalikan usapan itu
ke tempat dia mulai tadi mengusap kepala. Nah, setelah itu apakah dia mengambil air lagi untuk mengusap telinga? Ya, gimana? Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibnu Qayyim termasuk Imam Ibnu Taimiyah, ya, tidak perlu lagi dia mengambil air. Cukup air yang tadi diambil sebelum dia mengusap kepala. Itu sudah cukup sudah. Karena apa? Berdasarkan hadis Nabi, al-uzunan minar ra's. Dua telinga ini bagian dari kepala. Dua telinga bagian dari kepala yang wajib diusap, yang wajib dibasuh. Dan cara mengusap telinga dengan memasukkan telunjuk ke dalam, kemudian ibu jarinya mengusap bagian luar kupingnya nih. Al-uzunan minar ra's. Dua telinga ini bagian dari kepala yang wajib diusap. Walaupun boleh kita mengambil air yang baru untuk mengusap telinga, tapi yang paling rajih, pendapat yang paling kuat, cukup dengan satu pengambilan air, kemudian dia mengusap kepalanya langsung mengusap telinga. Itu pendapat yang paling kuat. Ya. Dan rahimani warahmatullah, bagaimana kalau seseorang bukannya mengusap tapi membasuh? Karena beda antara mengusap sama membasuh. Arak dengan ndek mengusap lelo otak si embek persi penyedok. Apakah sah wudunya? Tidak sah. Karena yang diajarkan Nabi bukan menyiram, bukan membasuh tapi mengusap. Ya. Paham insyaallah? Makanya kalau ada orang mengatakan, "Ustadz, tadi saya nggak mengusap kepala, tapi saya basuh," tidak sah. Karena di sini walaupun orang berpikir pakai logika, kan lebih bagus pakai air secara langsung. Pertama, tangkel otak bersih. Di sini bukan semata-mata untuk kebersihan, tapi untuk apa? Iqtida bisunnati Nabi. Semata-mata untuk mengikuti contoh dari Nabi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan amalan yang itu tidak pernah dicontohkan Nabi, amalan itu pasti tertolak. Walaupun kita pakai akal, aduh sarian tekan ai langsung melotak bersih tangkel otak, bukan semata-mata untuk membersihkan, tapi tujuan utamanya iqtida bin Nabi, mengikuti tata cara Nabi. Karena Nabi ketika mengusap kepala bukan membasuh tapi mengusap. Makanya ketika beliau hendak mengusap, air yang diambil itu dibuang dia. Lalu yang tersisa di telapak tangan digunakan untuk mengusap kepala sekaligus mengusap telinga. Nah, kemudian rahimani wa rahimakumullah. Summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain salasa marrat. Lalu setelah itu beliau membasuh. Nah, baru membasuh kakinya sampai mengenai mata kaki. Dan hati-hati, Nabi mengatakan wailun lil aqab minan nar. Hati-hati bagi orang yang berwudu, dia mendapatkan ancaman berupa neraka ketika kakinya belum dibasuh dengan sempurna sampai kelihatan di bagian tumitnya atau kelihatan di bagian mata kakinya belum tersentuh air wudu. Biasa dengan sakirang besok naik langsung leka ledeng, abot kawih iman. Itu kadang di bagian tumitnya, bahkan di bagian mata kakinya belum terbasuh sempurna. Wailun lil aqab. Akan dibakar kakinya dengan neraka, na'udzubillah. Nah. Summa qal. Jadi begitupun kaki kiri, sama caranya dengan membasuh kaki kanan. Kemudian perhatikan, sama juga ketika kita membasuh kaki, perhatikan di bagian celah-celah jari jemari harus atau disunahkan untuk digosok. Ya. Apa kata Umran bin Husain? Ra'aitu Rasulullah tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Aku pernah melihat Nabi berwudu persis seperti caraku berwudu ini. Nah, makanya ini yang disebut dengan hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah. Jadi hadis itu ada berapa macam? Atau sunnah ada berapa macam? Ada 3. Ya.
Sunnah atau hadis ada 3 macam. Yang pertama sunnah qauliyah atau hadis qauli. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang perkataan ataupun ucapan Nabi SAW. Itu qauli. Yang kedua hadis fi'li atau sunnah fi'liyah. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang tata cara ibadahnya Nabi. Tata cara wudu, tata cara sholat Nabi, tata cara iktikaf, tata cara segala macam lah. Ada juga sunnah takrir namanya. Sunnah takrir. Yaitu sebuah perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, yang mana perbuatan itu belum pernah diajarkan, belum pernah dicontohkan oleh Nabi, tapi ketika Nabi tahu tentang hal itu, Nabi tidak menyalahkan para sahabat. Walaupun perbuatan itu belum pernah diajarkan sebelumnya, tapi ketika Nabi tahu tentang itu, lalu Nabi mengatakan, bagus, lanjutkan. Atau Nabi diam, menunjukkan akan kebolehannya, itu arti sunnah takrir, arti sunnah yang disetujui oleh Nabi. Walaupun sebelumnya belum pernah diajarkan oleh Nabi. Banyak contoh-contoh sunnah takrir. Termasuk diantaranya dalam hadis Umar bin Khattab ketika 2 orang pergi musafir. Ya, ketika 2 orang ini pergi musafir. Ya, kemudian sesampai mereka di tengah jalan, mereka tidak mendapatkan air untuk berwudu. Akhirnya yang 2 orang ini mengambil keputusan pribadi, mengambil cara-cara sendiri. Dan ini bagian dari sunnah takrir, tata cara yang disetujui atau yang didukung oleh Nabi, yang sebelumnya belum pernah diajarkan. Nah, yang satu ini mengatakan, sekarang saya sholat dan saya menggunakan tayamum sebagai pengganti wudu menggunakan air. Dia tayamum. Yang satu mengatakan juga sama. Ya, saya juga akan ikut sholat dengan cara tayamum. Kemudian setelah mereka sholat, sekembali mereka dari tempat dia sholat, di tengah jalan dia menemukan air. Sudah selesai dia sholat ini, baru dia menemukan air. Yang satu mengatakan, batal sholat saya yang tadi itu. Saya ulang sholat saya karena sekarang saya menemukan air. Yang satu apa katanya? Enggak perlu saya ulang. Cukup sudah sholat yang tadi meskipun menggunakan tayamum, debu. Akhirnya kedua-duanya melapor ke Nabi. Ngelapor, konsultasi syariah kalau bahasa sekarang itu. Ketika Nabi mengetahui hal ini, apakah Nabi menyalahkan kedua-duanya atau menyalahkan salah satunya? Tidak. Nabi membenarkan kedua-duanya. Apa kata Nabi kepada yang satunya? Ya, yang mengulang sholatnya karena dia mendapatkan air wudu, apa kata Nabi kepadanya? Asobta ajron, engkau mendapatkan 2 pahala. Lantas apa kata Nabi kepada yang satunya yang nggak mau ngulang sholatnya? Cukup dengan sholat yang pertama menggunakan tayamum, asobta sunnah, engkau telah melakukan sesuai sunnahku. Sunnah takrir, sunnah yang disetujui oleh Nabi, sunnah yang dikomentari oleh Nabi, sebelumnya belum pernah diajarkan. Termasuk di antara sunnah takrir juga apa? Tentang bolehnya memakan bob. Apa bob? Ya. Lah, lamun pelinggih mesti insyaallah kenjering kelorang. Tapi orang Saudi itu dianggap sebagai suplemen kuat itu. Daging yang bisa dikatakan ya untuk stamina. Bob. Kadal gurun. Ya, biawak padang pasir. Makanya sekarang sering kita dengar kadrun, kadal gurun. Nah, itu biawak. Ya. Ketika Nabi bertamu di rumahnya Ummu Salamah, Nabi disuguhkan apa? Daging dog yang dipanggang. Apakah Nabi mengatakan haza haram, ini haram?
Apa kata Nabi? Silahkan engkau makan. Silahkan engkau makan. Adapun saya, karena makhluk ini baru kali ini saya temukan, saya agak merasa jijik. Jadi cukup kalian yang makan. Ini termasuk sunnah takrir. Bukan berarti karena Nabi tidak memakannya dihukumi haram. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada yang bertanya tentang wudhu ini. Ya. Termasuk jamaah wanita yang mungkin pergi safar dalam durasi yang lama. Pakai pesawat ke Saudi. Yang menghabiskan waktu berapa jam biasanya? 9 sampai 10 jam. Ya, biasanya para ibu-ibu ingin menunaikan sholat di pesawat. Meskipun secara hukum asal tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan. Karena di antara rukun sholat apa? Di antara syarat sah sholat apa? Al-qiyam ma'al qudrah. Berdiri bila mampu. Qiyam. Berdiri itu merupakan syarat sah sholat. Kalau orang sholat di mobil atau bis, kadang tidak memungkinkan dia untuk berdiri. Berembentan balik. Makanya nggak sah sholat di atas kendaraan. Terkecuali, sebagaimana kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kecuali kalau perjalanannya itu menempuh waktu yang lama. Sehingga tidak mungkin untuk kita menerapkan sistem jamak qashar. Insya Allah kita akan pelajari. Maka boleh dia sholat di atas kendaraan. Meskipun dengan cara duduk, jika tidak memungkinkan berdiri. Nah, ada seorang perempuan bertanya. Atau silakan azan dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terkait pertanyaan yang tadi. Bagaimana seorang wanita ketika di pesawat memakai muknah atau jilbab atau memakai jilbab cadar yang menutupi seluruh tubuhnya, lalu di pesawat dia merasa kesulitan untuk membuka jilbabnya untuk berwudu, mungkin karena di belakang ada orang antri, laki cowok segala macam. Maka dalam hal ini para ulama menjelaskan, ya, termasuk sebagaimana yang difatwakan dalam Lajnah Daimah, perempuan tidak mesti harus membuka kerudungnya ketika mengusap kepala dalam kondisi tertentu. Sebagaimana halnya dikiaskan ketika Nabi mengusap di atas sorbannya tanpa membuka sorban. Sebagaimana ya orang-orang sekarang ketika menggunakan sorban dia pakai iqol namanya itu. Iqol. Atau dia menggunakan sorban. Nah. Ya. Seperti orang-orang Yaman menggunakan sorban. Ya. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah wa 'alal khuffain. Nabi pernah berwudu. Ketika beliau hendak membasuh atau mengusap kepalanya, beliau tidak membuka sorbannya, tapi beliau mengusap di atas sorbannya tanpa membuka sorban. Nah, hukumnya juga dikiaskan tentang wanita yang mungkin kesulitan untuk membuka jilbabnya ketika berwudu di kendaraan atau di pesawat. Boleh dia mengusap di atas jilbabnya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i disebutkan tidak sah seseorang mengusap di atas sorban atau di atas jilbab secara keseluruhan. Paling tidak ada rambutnya yang basah sedikit. Walaupun sedikit. Tapi pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, sah juga mengusap kepala atau mengusap sorban secara keseluruhan meskipun tidak ada yang basah rambutnya. Paham kira? Baik. Kemudian rahimani wa rahimallah, yang hadis yang berikutnya sebelum kita tutup, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'ni kullih. Kata Aisyah, Nabi biasanya mendahulukan yang kanan dalam segala hal. Nabi biasanya mendahulukan yang kanan dalam segala hal, termasuk di dalam berwudu. Sebelum beliau membasuh yang sebelah kiri, yang pertama kali beliau basuh apa? Yang kanan. Yu'jibuhu tayammum. Begitu juga ketika beliau menggunakan sandal, beliau terlebih dahulu memasukkan kaki yang kanan. Atau lebih dahulu menggunakan sandal yang kanan. Wa tarajjulihi. Begitu juga ketika nyisir rambutnya, beliau mulai dari yang kanan. Bahkan dalam bersiwak pun, beliau mulai dari yang kanan. Kanan, baru ke kiri. Wa tahurihi, dalam hal bersuci juga mulai dari yang kanan. Wa fi sya'ni kullihi. Ya. Baik dalam amalan-amalan yang lain, kecuali kalau masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri, keluar kaki kanan. Atau ketika membasuh atau membersihkan kotoran pakai tangan kiri. Ya. Tapi rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke masalah al-mashu 'alal khuffaini. Tata cara Nabi ya mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki, terutama bagi yang musafir yang mungkin nggak mau repot setiap kali wudu lepas sepatu, lepas kaos naik, setiap kali berwudu lepas sepatu, lepas kaos naik. Mungkin ini akan merepotkan bagi yang musafir khususnya. Maka dalam hal ini innad din yusrun. Di antara indahnya ajaran Islam, di dalam Islam terdapat syariat-syariat yang memudahkan bagi orang ketika sedang repot. Termasuk di antaranya diberikan keringanan untuk tidak membuka kaos kaki atau sepatu ketika berwudu bagi orang yang musafir. Bahkan bagi yang tidak musafir diperbolehkan untuk melakukan mengusap di atas sepatu atau di atas kaos kaki. Seumpama kalau dia tidak menggunakan sepatu tapi menggunakan kaos kaki, boleh tidak melepasnya, sebatas mengusap di atasnya. Namun dia hanya boleh mengusap sehari semalam. Adapun bagi yang musafir diperbolehkan maksimal 3 hari 3 malam. Dan insya Allah kita akan bahas secara lanjut. Dan masalah mengusap di atas sepatu ini kaitannya erat dengan akidah. Kaitannya erat dengan akidah, kepercayaan kita. Ya. Di dalam hadis tentang mengusap sepatu, hadis ini mengajarkan kita agar kita lebih mengedepankan dalil daripada akal. Mungkin ada orang bertanya, ada orang mungkin berani mengintervensi hadis ini loh. Makat satu usap bagian atas, kan sak kotor bagian bawah. Kenapa yang diusap bukan bawahnya saja? Ada orang mengintervensi hadis ini. Kalau bahasa kita merotes. Yo, makat Nabi ngusap le bagian atas, kan sak kotor le bawah. Ya langsung nyentuh tanah segala macam. Makanya ya apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana asfalal khuffi aula bil mashi min a'la." Kalau kita beragama semata-mata karena akal, kalau seseorang beragama semata-mata mengedepankan ra'yu, pendapat, akal, pikirannya, tanpa mengedepankan dalil, dia lebih memenangkan akalnya, maka sungguh ketika kita diperintahkan untuk mengusap sepatu, yang diusap bawahnya bukan atasnya. Tapi justru Nabi mengajarkan yang dibersihkan, yang diusap atasnya bukan bawah. Karena kita beragama dengan dalil, bukan karena akal pikiran. Pada semar dengan ngentut. Yo, dengan sang ngentut batal wudu. Samulan besok lubang duburnya, kenapa wajah yang dibasuh? Kan yang mengeluarkan kotoran kan duburnya, yang mengeluarkan kotoran angin itu mestinya yang dibasuh anusnya. Kenapa wajah yang dibasuh, yang diwudukan? Yang diwudukan mestinya bawah. Itu kalau kita mengintervensi hadis Nabi. Tapi kita berakal menggunakan dalil, bukan dengan akal. Ya. Karena apa? Kalau kita beragama dan mengedepankan akal, rusak agama ini.
akan banyak hal-hal yang kita akan ubah, akan banyak hadis-hadis Nabi yang akan kita protes, yang akan kita intervensi. Nauzubillah. Padahal Nabi mengatakan di antara konsekuensi, di antara tuntutan persaksian kita ketika seseorang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kita harus berusaha menjalankan tuntutannya, konsekuensinya. Enggak bisa sebatas ucapan saja. Kita harus jalankan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa jtinabu manaha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Ketika engkau bersaksi tentang Muhammad bahwasanya dia utusan Allah, maka engkau harus menjalankan perintahnya. Tidak boleh menyangkal perintahnya, tidak boleh mengintervensi, ya. Taati, sam'an wa ta'atan, dengarkan dan taati. Kemudian wa tasdiquhu fima akhbar, mempercayai, membenarkan seutuhnya setiap apa yang telah Nabi kabarkan dalam hadis-hadisnya. Tidak boleh kita nggak percaya, harus percaya. Kemudian hendaklah seseorang meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Rasulullah untuk dikerjakan. Wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Dan janganlah seseorang melakukan suatu ibadah kecuali atas dasar petunjuk dan contoh dari baginda Rasulullah SAW. Ini konsekuensi syahadat kita, termasuk dalam masalah kebersihan, dalam masalah mengusap sepatu, dalam masalah hal-hal yang lainnya yang mungkin sebagian orang beranggapan, oh ini bertentangan dengan akal saya nih. Sekali lagi, kita beragama karena berdasarkan dalil, bukan karena akal. Tapi kalau nggak ada pikiran, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Ada pertanyaan? Sila. Nah, enak nih masalah pertanyaannya membangkitkan ingatan kita yang mungkin luput untuk kita bahas. Padahal ini penting. Ya. Nabi bersabda menunjukkan bacaan bismillah merupakan syarat sah wudu. Jika seseorang tidak membaca bismillah, maka wudunya tidak sah berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. La wudu'a liman lam yadhkurismallah. Tidak ada wudu, tidak sah wudu seseorang tanpa membaca bismillah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan Imam Malik dan imam-imam yang lainnya menjadikan basmalah bagian dari syarat sah wudu. Dan Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan secara rinci liman zakara. Ya, bagi orang yang ingat. Kalau dia lupa, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sah wudunya kalau dia lupa membaca bismillah. Tapi dia dalam kondisi ingat dan dia sengaja tidak membaca bismillah, maka wudunya tidak sah, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalaupun dia lupa membaca bismillah, minimal dia harus berniat. Ya, berniat sebelum memulai wudu, bukan berniat saat wudu. Tapi berniat sebelum memulai wudu. Apa isi niatnya? Aku berniat berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Untuk menghilangkan najis-najis maknawi. Nah, itu niatnya nanti. Nah, makanya kalau seseorang berwudu tanpa niat, maka wudunya tidak sah. Salatnya pun tidak sah. Makanya kata Abdurrahman As-Sa'di mengatakan an-niyatu syartun lisairil amal bihas shalah wal fasadu lil amal. Niat itu menentukan baik atau rusaknya amalan kita. Jika seseorang berniat dalam ibadah, maka ibadahnya sah. Terutama dalam berwudu. Apabila dia tidak berniat, maka wudunya tidak sah. Ada orang berwudu, tapi niatnya untuk membersihkan wajah, lalu sholat. Sah wudunya? Tidak, karena niatnya bukan untuk mengangkat hadas. Bukan untuk menghilangkan hadas, tapi niatnya untuk membersihkan wajahnya. Biar cerah. Sholat dia, maka
hal itu sangat mempengaruhi sholatnya. Ya, innamal a'malu binniyat. Seseorang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ketika berwudu, niatkan untuk mengangkat hadas. Baik, jelas soalnya? Ya. Berniat dalam mazhab Syafi'i, berniat itu paling telat ketika hendak atau ketika Anda membasuh wajah misalnya. Nah, niat sudah itu. Ya. Kalau bisa sebelum memegang air sudah ada niat. Dan ini pendapat yang paling kuat. Sama kayak sholat. Innamal a'malu binniyat. Ketika sholat, syarat sah sholat apa? Niat. Imam Syafi'i mengatakan, selambat-lambatnya berniat ketika sholat, ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, pastikan sudah ada niat. Itu paling telat. Lagu sida bareh, wah tama rakaat kedua baru berniat. Wah tama rakaat ketelu berniat. Sah sholatnya enggak. Namun dalam rangka untuk berhati-hati, berniatlah sebelum memulai sholat. Dan boleh kita mengambil pendapat Imam Syafi'i. Ya, an-niyah inda takbiratul ihram. Berniat itu boleh selambat-lambatnya ketika seseorang sudah mulai takbiratul Allahu Akbar. Niat. Paham insyaallah? Nah, mana yang satu tadi? Nggih. 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 Iya. 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 G. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi yang disebut dengan mengintervensi hadis, dia memprotes secara langsung dengan lisannya. Kalaupun dia tidak memprotes langsung dengan lisannya, tapi dalam hatinya sudah timbul perasaan, yo makat menentan ajaran. Tapi dia nggak mengucapkannya. Tapi dia menyangkal dengan hatinya sama. Perbuatan hati dihukumi sama dengan lisan. Perbuatan hati dihukumi sama ketika seorang mengucapkannya. Tapi ketika seorang melakukan hal yang lebih dari apa yang Nabi contohkan, bukan berarti dia disebut dengan mengintervensi. Kan Nabi menyebut di situ minimal harus kena siku. Karena kalau kurang dari siku nggak sah wudunya. Jadi Nabi menyebutkan yang minimal, sama kayak membasuh kaki, minimal kena mata kaki. Kalaupun sida pakai keran sampai membasahi lutut atau betis nggak masalah, bukan berarti mengintervensi. Tapi di sini Nabi menjelaskan minimal yang kena basuhan, paling tidak kena mata kaki. Kalaupun yang dibasuh betis segala macam nggak masalah, selama dalam hati kita tidak ada niat untuk menyangkal, mengintervensi hadis Rasulullah. Adapun yang menggunakan ini, bukan berarti kita menyalahkan memang. Cuman orang tersebut salah juga kalau dia terus-menerus melakukan pendapat yang lemah. Bukan berarti kita mengatakan, oh ini. Sesat nggak boleh. Karena menurut mazhab Syafi'i, membasuh sebagian rambut sudah dihukumi sah. Tapi kalau ada pendapat, kalau ada hadis yang lebih kuat, kenapa kita nggak ambil yang lebih kuat, lebih afdol sampai ke tengkuk? Makanya seseorang yang bermazhab Syafi'i nggak heran ketika dia membuka sorban saat wudhu, dia hanya membuka separuh. Kemudian dia basuh di bagian yang nampak saja. Adapun yang bagian yang tertutup nggak dibasuh. Kemudian kita mengatakan, oh sesat, nggak bisa begitu. Gini dia, dalam masalah fikih ada ruang-ruang toleransi. Yang mana ruang-ruang toleransi ini memantik semangat kita untuk banyak belajar. Ya, makanya kata para ulama dalam sebuah ungkapan yang sangat indah, seseorang ketika banyak ilmunya, idza tasa'a ilmur rajul qalla i'tiraduhu 'alan nas. Semakin banyak ilmu Anda, semakin banyak wawasan Anda dalam ilmu fikih, semakin jarang Anda mudah menyalahkan orang. Karena bisa jadi yang dilakukan orang lain itu yang berbeda dengan kita, dia juga punya dalilnya. Dia punya mazhabnya, dia punya alasannya, dan itu ilmiah. Makanya seseorang yang mudah menyalahkan orang, besar kemungkinan karena wawasan masih tipis.
Tapi ketika seorang semakin dalam ilmu fikihnya, oh berarti dia ngambil mazhab Syafi'i itu. Endotang baik. Oh ini dia ngambil mazhab Hambali nih. Bagus juga. Oh ini mazhab Maliki. Marah entan dengan sesolat, Allahu Akbar. Dia lepas tangannya, dia bersedekap. Itu mazhab Maliki itu. Termasuk negara-negara Maroko, negara-negara ya tetangga Libya dan seterusnya. Sebagian besar yang bermazhab Maliki tidak bersedekap ketika sholat. Dan itu sah-sah saja. Ya. Karena bersedekap dalam sholat, dalam mazhab para ulama, sunnah. Terus barang kita dengan dia bersedekap, lah ini ya, ajaran sesat ini. Kita saja yang kurang ilmunya. Makanya sekali lagi, idza tasa'a ilmur rajul qalla i'tiraduhu lannas. Semakin banyak wawasan keagamaan kita, semakin sedikit kita mudah menyalahkan orang, dan semakin mudah kita berlapang dada. Makanya kita sekarang banyak belajar sudah. Terutama masalah-masalah yang di situ banyak ruang perbedaan dalam mazhab, dalam masalah-masalah fikih. Kalau dalam masalah akidah, satu pendapat kita. Tidak ada mazhab masalah akidah itu. Satu pendapat masalah akidah. Tapi masalah fikih bervarian kita. Sehingga kita tidak mudah saling menyalahkan. Mudah-mudahan ya, nggih. Nggih, sila. Iya. Intinya rahimani wa rahimakumullah, wudu itu kata para ulama sebaiknya ketika Anda berniat, niatkan untuk mengangkat hadas intinya. Baru kemudian nanti diiringi dengan niatnya berikutnya, saya berwudu untuk niatnya sholat zuhur, berwudu niatnya untuk sholat asar. Tapi paling tidak yang terpenting di dalam niat itu untuk mengangkat hadas, itu yang penting dulu. Itu di antara inti daripada niat itu. Mengangkat hadas. Dan tanpa diucapkan, aku wudu, mudah-mudahan hilang hadas. Enggak mesti diucapkan. Karena niat itu amalan hati. Apa searah perasaan denu ya wah niat. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Oke, sila. Nah, dalam mazhab Hambali disebutkan boleh tangan kanan berturut-turut 3 kali, kemudian tangan kiri berturut-turut 3 kali, atau boleh diselang-seling. Boleh, silahkan. Tapi pendapat yang paling kuat, selesaikan yang kanan dulu, baru yang kiri. Kalaupun sudah main selang-seling, silahkan. Lihat orang seperti itu, ndotang, bagus, endah, sah, endah. Jangan terlalu mudah saling menyalahkan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.